Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya perkenalkan, yang pertama yaitu Bapak Wiroso selaku fasilitator, yang kedua Ibu Wiwin Indayati selaku pengajar praktek, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Ratna Prabawati sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Tujuan dari restitusi sendiri yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan yang lainnya yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri dari restitusi ada 10. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Ciri yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ciri yang ketiga yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Ciri yang keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ciri yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, demikian juga kebutuhan orang lain. Ciri yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Ciri yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Yang kedelapan yaitu restitusi menguatkan. Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Ciri yang kesembilan yaitu restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan,
bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ciri yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses penerapan restitusi diri kepada murid biasanya disebut dengan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi, terdapat 3 sisi restitusi yang harus dilakukan guru atau orang tua kepada murid atau anak mereka yang sedang melakukan kesalahan. Sisi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, sisi yang kedua menstabilkan identitas, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Pada tanggal 11 Oktober 2023 di kelas 7D dilaksanakan tes sumatif seni budaya. Pada saat jam pelajaran berakhir, Jessica menemui Bu Ratna selaku wali kelas 7D untuk melaporkan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan teman sekelasnya pada saat tes sumatif seni budaya berlangsung. Dikarenakan tes menggunakan HP, temannya yang bernama Sheryl memanfaatkan momen tersebut untuk screenshot soal dan mencari jawabannya menggunakan aplikasi Google Lens. Dan kegiatan itu terlihat dari belakang sehingga banyak saksi yang melihat kecurangan tersebut. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam, selamat masuk. Misi Bu. Ya. Siapa Jessica? Ibu, tadi saat pelajaran seni budaya kan ada tes sumatif. Tesnya itu menggunakan Google Form. Tadi saat tes berlangsung, saya melihat Sheryl sempat screenshot soalnya kemudian mencari jawabannya menggunakan Google Lens. Kan tidak adil Bu. Saya sudah berusaha menjawab dengan jujur dapat nilai 78, sedangkan Sheryl curang, jadinya mendapat 98. Saya tidak terima Bu. Baik, apakah hal ini sudah Jessica sampaikan ke Pak Satrio selaku guru seni budaya? Sudah Bu, tapi hanya direspon iya. Jadi nilainya Sheryl tetap 98. Ya, siapa tahu setelah keluar dari kelas Pak Satrio mereview kembali nilai kalian. Kan Jessica tidak tahu itu. Kalau begitu, Bu Ratna coba panggilin Sheryl ya. Terima kasih sudah memberitahu Bu Ratna tentang kejadian hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu Ratna. Sama-sama. Assalamualaikum, permisi Bu Ratna. Waalaikumsalam. Silakan duduk Sheryl. Selamat siang Sheryl. Begini, kira-kira Sheryl tahu nggak kenapa Bu Ratna panggil Sheryl hari ini? Tidak tahu Bu. Itu Bu Ratna jelaskan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu teman kamu melapor ke Bu Ratna bahwa Sheryl melakukan kecurangan saat melakukan tes sumatif seni budaya. Apakah itu benar? Benar Bu, saya mencari jawaban di Google Lens. Baik, bisa Sheryl ceritakan nggak bagaimana kronologi Sheryl berbuat curangnya? Dan kita mengerjakan soalnya menggunakan Google Form. Pada saat soalnya muncul, saya keluar dari Google Form dan membuka Google Lens. Soalnya saya foto dan akhirnya dapat jawaban dari Google Lens. Baik, Bu Ratna sekarang bertanya pada Sheryl. Menurut Sheryl, apa yang sudah Sheryl lakukan benar atau tidak? Tidak Bu, Kenapa kira-kira? karena saya sudah berbuat curang. Saya tidak jujur saat mengerjakan tes sumatif seni budaya Bu, dan nilai yang saya dapatkan tidak murni hasil pekerjaan saya. Baik, Bu Ratna ucapkan terima kasih sebelumnya karena Sheryl sudah mau menceritakan hal yang jujur kepada Bu Ratna. Berbuat curang itu sebenarnya hal yang wajar yang sudah umum terjadi ketika seseorang
dalam posisi mengerjakan tes. Semua orang pasti punya pengalaman dalam berbuat curang ketika tes. Tapi baik Ratna maupun Sheryl sadar betul bahwa melakukan kecurangan itu bukanlah tindakan yang benar. Nah, di sini Bu Ratna tidak ingin menghakimi Sheryl, tapi Bu Ratna ingin mengajak Sheryl untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan Sheryl ini. Sekarang coba Sheryl ceritakan, kira-kira kenapa Sheryl sampai melakukan kecurangan itu? Semalam saya tidak sempat belajar, Bu. Selain itu, karena tesnya menggunakan HP, ya saya mencari akal untuk memudahkan saya menjawab soal-soal tes tersebut dengan bantuan HP. Nah, kira-kira kenapa Sheryl sampai tidak sempat belajar? Padahal Sheryl sudah tahu kan kalau hari itu ada tes seni budaya? Tahu, Bu. Saya mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran yang lain, Bu. Lalu saya tertidur, jadinya tidak sempat belajar. Baik, sekarang Bu Ratna ajak Sheryl mengingat kembali. Kira-kira dari tindakan Sheryl itu adakah yang melanggar keyakinan kelas kita? Ada, Bu. Apa itu? Jujur dalam segala tindakan. Nah, artinya Sheryl sudah tahu kalau Sheryl sudah melanggar keyakinan kelas kita kan? Nah, sekarang Bu Ratna tanya, apa yang akan Sheryl lakukan agar Sheryl tidak melakukan kecurangan itu lagi dan berusaha selalu jujur dalam setiap tindakan Sheryl? Membuat jadwal belajar untuk di rumah dan melaksanakan jadwal tersebut dengan disiplin. Belajar dengan sungguh-sungguh, berkomitmen untuk menggunakan HP untuk hal yang positif. Nah, karena Sheryl sudah paham kesalahan Sheryl dan juga bagaimana solusi untuk mengatasi kesalahan itu, kira-kira Sheryl akan melakukan solusi tersebut mulai kapan? Insya Allah mulai hari ini, Bu. Baik, kalau begitu, agar solusi tersebut dapat terlaksana dengan baik, Bu Ratna juga akan ikut memantau apakah Sheryl benar-benar melaksanakan jadwal yang sudah Sheryl buat tadi dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Mudah-mudahan setelah ini Sheryl menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk melakukan perubahan dalam diri Sheryl. Sheryl, sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Saya juga minta maaf atas kesalahan saya, Bu, dan terima kasih atas bantuan Bu Ratna. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Skenario kasus 2. Pada tanggal 13 Oktober 2023, salah satu siswa kelas 7D melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, yaitu terlambat. 1 hari sebelumnya, siswa tersebut tidak masuk sekolah dengan alasan ada keperluan keluarga. Maka dari itu, sebagai wali kelas, saya mencoba untuk memanggil siswa tersebut dan menganalisis kesalahan yang telah dia lakukan. Apakah saya keberatan memanggil saya? Ya, silakan masuk, Fian. Silakan duduk. Misi. Ya. Bagaimana kabar Fian hari ini? Baik. Baik. Begini ya Fian, Bu Ratna beberapa waktu yang lalu mendapatkan laporan dari tim tatip bahwa Fian sudah mendapatkan poin pelanggaran tata tertib. Nah, sekarang Bu Ratna mau tanya, kira-kira Fian sudah melanggar apa peraturan sekolah ini? Tahu Bu, saya beberapa kali datang terlambat. Baik, kira-kira kenapa Fian kok datang terlambat? Karena saya tidur terlalu larut malam dikarenakan ada acara keluarga. Baik, gini ya Fian, sebenarnya tidur terlalu larut itu semua orang pasti mengalami. Dan semua orang juga pasti juga mengalami efek dari tidur terlalu larut tadi, yaitu bangunnya kesiangan. Akan tetapi di sini baik Bu Ratna maupun Fian punya kewajiban untuk datang ke sekolah sesuai jadwal. Di sekolah ini sudah ada peraturan bahwa semua warga sekolah wajib datang sebelum pukul 06.45. Nah, di sini Bu Ratna mau mengajak Fian untuk bagaimana mencari solusinya agar kedepannya Fian tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, kira-kira Fian paham tidak sudah melanggar keyakinan sekolah? Paham Bu. Nah, apa itu? Saya melanggar peraturan untuk datang tepat waktu. Baik, karena Fian sudah paham akan kesalahannya, sekarang kira-kira apa solusi dari Fian agar bila terjadi kegiatan yang sama, yaitu acara keluarga sampai larut malam,
Fian tidak sampai datang terlambat lagi. Saya harus memasang alarm baik di jam beker maupun di HP, dan saya harus menyiapkan peralatan yang akan digunakan dan dibawa ke sekolah. Minimal disiapkan setelah maghrib. Jika pada keesokan harinya peralatan yang akan dibawa sudah disiapkan. Jadi solusi dari Fian yang pertama yaitu memasang alarm ya, memasang alarm baik di HP maupun di jam beker. Dan yang kedua, Fian juga memberikan solusi bila ada acara keluarga yang sekiranya kegiatannya sampai larut malam, Fian punya tanggung jawab untuk menyiapkan peralatan dan kelengkapan seragam minimal sebelum maghrib atau setelah maghrib gitu ya, sehingga bila besoknya ketika Fian bangun terlambat, setidaknya semua keperluan sekolah sudah siap, begitu kan? Baik, karena Fian sudah menemukan solusinya, sanggup dan konsisten ya untuk melaksanakan solusi yang sudah Fian upayakan tadi. Insya Allah, Bu. Ya sudah, Fian boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Yang telah dilakukan Bu Ratna kepada saya atas kesalahan yang saya buat ini, saya merasa ada rasa aman dan nyaman, sehingga saya berani mengakui kesalahan saya dan diajak diskusi tentang solusi agar saya tidak mengulangi kesalahan saya. Di sini saya jadi merasa dilibatkan untuk menjalankan solusi sesuai kemampuan saya untuk memperbaiki akhlak saya. Terima kasih. Saya mengakui bahwa saya memang salah atas pelanggaran tata tertib yang telah saya lakukan. Dengan Bu Ratna mengajak saya untuk mencari solusi, saya akhirnya menyadari bahwa saya harus lebih bertanggung jawab dengan segala kegiatan saya, sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan saya juga menjadi orang yang lebih disiplin dan tanggung jawab. Kesimpulan, penerapan disiplin positif terutama melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah langkah positif menuju pendidikan yang lebih baik dan siswa yang lebih berkualitas. Demikian pemaparan penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap murid saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Salam selamat dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.